bulan lalu kita sudah berbicara seputar niat seseorang yang mau mendapatkan ilmu. Orang yang mau mendapatkan ilmu karena ingin dipuji orang, lebih baik jangan dekati ilmu. Karena apa? Ilmu tersebut malah akan menjadikan orang tersebut semakin jauh daripada Allah. Berapa banyak orang yang bertambah ilmunya, bukan malah bertambah dekat dengan Allah, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu tersebut tidak bermanfaat. Bukan berarti bahwa kalau kita takut-takut ujung-ujungnya sebagaimana ada katanya dalam riwayat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang dia alim, orang alim, tahu sama hukum tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Artinya sebelum orang yang musyrik dia dulu, dia soalnya udah tahu tapi nggak ngamalin. Beda dengan orang yang nggak tahu. Orang yang nggak tahu dia melakukan sesuatu, kemudian dia memiliki hujah, alasan di depan Allah. Dia katakan, saya tidak tahu ya Allah, dan tidak ada ulama yang memberitahu kepada saya. Saya awam, saya orang yang betul-betul tidak tahu hukumnya. Oleh karena itu saya melakukan kesalahan. Berbeda dengan orang yang alim, tahu tentang hukum, kemudian dia tetap melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Double dosanya. Dosa karena dia tahu, dia tidak mengamalkan, dan dosa karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ambil jalan tengah, itulah yang terbaik. Kita harus yakin bahwa sungguhnya ini kemuliaan. Kalau kemuliaan ataupun ilmu ini adalah kemuliaan. Ilmu itu kalau kita tidak ambil, maka orang yang lain yang akan mengambil kemuliaan ini, ya. Ilmu ini adalah kemuliaan. Dan kalau kita tidak ambil dengan alasan kita takut tidak mampu mengamalkannya, artinya kita ini adalah hamba yang cemen, ya. Sudah diberikan kesempatan untuk mengambil kemuliaan, kita tidak mau. Dengan alasan apa? Takut saya nggak kuat, artinya nggak mau mencoba, gitu. Orang yang nggak mau mencoba artinya apa? Hamba yang hina, hamba yang hina. Bismillah, coba. Kalau tidak bisa dan gagal, istighfar kepada Allah, minta ampun. Tapi setidaknya kamu tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Makanya wallahu alam, saya yakin orang yang berilmu itu di ujung hayatnya akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu mana yang jelek, mana yang bagus. Walaupun dia melakukan keburukan sebanyak apapun, tapi dia tahu keburukan yang dia lakukan adalah salah. Sementara orang yang bodoh, dia melakukan keburukan dan dia tidak tahu itu adalah keburukan. Hasilnya apa? Dia akan bangga dengan apa yang dia lakukan, sementara yang senantiasa dilakukan adalah suatu dosa. Sementara orang yang alim, dia melakukan keburukan, sebelum wafat dia sadar, saya pernah ngelakuin ini ya Allah, saya pernah ngelakuin ini ya Allah, saya pernah ngelakuin ini ya Allah. Artinya apa? Dia tahu mana jalan menuju surga, hanya saja setan jauh lebih hebat dibanding dia. Karena setan yang datang kepada orang yang berilmu itu lebih besar dibanding setan yang datang kepada orang yang awam. Semakin tinggi satu pohon, semakin angin kencang akan menerpa kepadanya. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling banyak mendapatkan musibah adalah para nabi, kemudian para wali, kemudian orang-orang yang semakin dekat kepada Allah semakin banyak musibahnya. Artinya apa? Kalau kamu mau mendapatkan kemuliaan, kamu harus banyak musibah. Kalau kamu mau mendapatkan kehebatan, kamu harus mendapatkan banyak tantangan. Kalau kamu ingin mendapatkan kehinaan, maka hiduplah sebagaimana kamu mau. Saya cukup segini aja sekolahnya, nggak perlu tinggi-tinggi. Artinya apa? Kamu sudah puas dengan apa yang kamu dapatkan. Kamu nggak bakalan dapatkan sesuatu yang lebih dari itu. Kamu sudah dapat gaji, sudah lumayan, saya 2 juta sebulan ini sudah oke bagi saya, atau 1 juta sebulan saya sudah oke, saya sudah bisa hidup. Artinya apa? Kalau kamu katakan itu tawakal, itu bukan tawakal. Artinya apa? Kamu sudah cukup dengan kehidupan kamu. Kamu tidak mau mendapatkan sesuatu yang lebih sehingga kamu mampu mendapatkan pahala yang banyak. Karena pahala itu bukan hanya dengan salat, tapi dengan uang yang banyak kamu bisa berderma, uang yang banyak kamu bisa membantu, uang yang banyak kamu bisa melakukan amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kamu puas dengan diri kamu, maka kamu tidak akan mendapatkan apapun. Pokoknya dalam urusan agama, urusan dunia, puas kepada diri sendiri itu adalah apa? Kunci kegagalan. Wah, saya alhamdulillah. Dikatakan alhamdulillah, saya mah sudah cukup lah. Yang penting sholat 5 waktu saya jaga, sholat sunnah rawatib saya sudah lakukan, sisanya alhamdulillah, yang penting itu saja saya. Artinya apa? Dia nggak bakalan nambah-nambah.
Begitu juga orang yang kerja gitu, orang yang bisnis, dia katakan saya alhamdulillah sudah segini, saya mau udah cukup. Artinya apa? Dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Orang yang tidak pernah puas dengan dirinya sendiri, oh saya ini di kampung saya paling alim nih, tapi kalau saya keluar sedikit saya kerdil, saya nggak dianggap sama orang. Artinya apa? Dia akan memiliki semangat untuk lebih menuntut ilmu. Di kampung saya paling kaya, alhamdulillah nih saya paling kaya. Coba keluar sedikit, ada yang lebih kaya, dia akan lebih semangat lagi untuk mencari harta. Begitu juga ibadah, dia terbiasa untuk ibadah yang banyak, tiba-tiba dia keluar, banyak orang yang wali yang lebih banyak ibadah padanya. Sehingga apa? Sehingga dia lebih semangat untuk beribadah. Tapi kalau dia puas dengan dirinya sendiri, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apapun, dan itu adalah kunci kegagalan, ya. Cara sukses adalah dengan tidak pernah puas dengan diri sendiri. Cara sukses dalam segala hal adalah ketika seseorang tidak pernah puas dengan pencapaiannya, dia tidak pernah puas. Begitulah manhaj para sulaha, orang-orang soleh, para wali. Mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan di antara doa-doa mereka apa? Ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Allah, ya Tuhan kami mengaku sesungguhnya kami banyak dosa, dan sesungguhnya kami ini teledor dengan kehidupan kami, dan kami sesungguhnya sudah dekat sekali dengan api neraka. Nurai lil khalaiq walil wara nunafiq. Setiap melihat manusia kami pura-pura seperti orang yang baik, setiap melihat manusia kami seperti orang yang munafik. Naqulu bil lisani, senantiasa kami berkata dengan lidah kami, ma laysa fil janani, apa yang tidak sama dengan hati kami. Kami senantiasa berkata kepada manusia dengan lisan kami, dengan lidah kami, tidak pernah sesuai dengan apa yang ada dalam hati kami. Artinya apa? Artinya mereka senantiasa sadar diri, walaupun ibadah mereka banyak, akan tetapi mereka senantiasa tidak puas dengan apa yang telah mereka capai. Itu adalah kunci kesuksesan dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Sekarang, kemarin kita sudah bahas masalah niat seputar belajar agama. Seperti sekarang kita ini niat kita mau belajar, mau ngapain? Biar dibilang orang baik. Lebih baik jangan, katanya. Kesian guru kalian, guru yang mengajarkan kepada kalian. Artinya apa? Dia ikut andil di dalam kemaksiatan kalian, dia ikut andil dalam kesesatan kalian, dia mendapatkan dosa sama seperti ketika kalian mendapatkan dosa. Mendapatkan ilmu untuk hal-hal duniawi itu tidak baik. Dan sungguh hal yang membuat hati sedih ketika kamu datang ke tempat seseorang mengharapkan dunianya, sementara orang tersebut mengharap kedatanganmu karena akhiratmu. Aib sekali sepertinya. Kamu datang ke rumah orang berharap dunia mereka, sementara mereka mengharap kedatanganmu karena akhirat kamu. Artinya apa? Kamu sekarang sedang menjual akhirat kamu dengan dunia mereka. Artinya apa? Dunia itu hina, ya akhi. Dunia itu hina. Kecuali sesuatu yang bisa membawa kita kepada akhirat. Memang boleh, tidak ada yang melarang. Tapi ya ingatlah, usia kita ini paling panjang 70 tahun. 70 tahun itu sesuatu yang sebentar. Tidak terasa sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, tidak terasa. Kalau kita tidak ada pencapaian akhirat kita, orang tua kita susah di akhirat, orang yang kita cintai susah di akhirat, anak kita tidak ada tarbiyah yang baik. Artinya apa? Artinya kalau sudah usia kita sampai kepada 40 tahun, 50 tahun, ya Allah, kami ini sudah terlalu banyak ya Allah melakukan hal-hal yang negatif yang kami sendiri tahu lah. Tidak perlu semua orang tahu, kami tahu siapa diri kami. Kami sudah 20 tahun, 30 tahun sudah capek dengan main-main, sudah cukup. Sekarang ini saya mau fokus untuk membahagiakan orang tua saya, untuk membahagiakan anak-anak saya, untuk membahagiakan orang yang dekat dengan saya. Saya ingin berjuang untuk akhirat saya. Kalau satu hari saya mendapatkan 1 pahala, artinya dalam 1 tahun saya mendapatkan ratusan pahala. Kalau 1 hari saya mendapatkan ribuan pahala, berarti dalam 1 tahun saya sudah mendapatkan beberapa pahala. Ayo, mulai dihitung, di-manage ibadah kamu, supaya ketika kamu di akhirat, kamu mendapatkan sesuatu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau sudah masuk kubur nggak bisa balik lagi, udah masuk kubur gitu. Dan tiba-tiba kita nggak ada yang tahu, kita lagi sakit, tiba-tiba sudah bangun-bangun dalam kubur. Kata Rasulullah SAW, an-nasu niyamun wa idza matum intabahu. Manusia itu semuanya tidur, kalau mereka mati baru mereka sadar. Ya Allah, ini hakikat kehidupan yang sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik.
Mudah-mudahan kalau Allah kasih kita sentilan di dalam hati kita, artinya itu isyarat Allah inginkan kebaikan kepada kita. Kalau dikasih sentilan, artinya Allah ngasih kode begitu. Allah ini sayang banget sama kamu, ayo berubah. Ayo berubah. Kalau nggak mau berubah artinya apa? Hati kita ini emang sudah kotor. Hati kita ini sudah mati.